Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Book of Love. Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang dimana novel karangannya nggak laku di negaranya sendiri tapi laris di negeri tetangga. Nah, usut punya usut, ada penerbit dari Meksiko yang tertarik dengan novel tersebut dan meminta seorang wanita untuk menerjemahkannya ke bahasa Spanyol. Akhirnya novel itu menjadi sangat laris di negara Meksiko, sehingga membuat si pria yang awalnya biasa-biasa aja kini menjadi seorang penulis yang terkenal. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria itu selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang pria bernama Henry yang merupakan penulis novel dari negara Inggris. Ceritanya, Henry ini udah merilis novel pertamanya yang berjudul The Sensible Heart yang menceritakan kisah cinta dari seorang pria dan wanita. Karena cerita cinta yang begitu membosankan, pihak perpustakaan kemudian mengobrol novel itu karena hanya terjual 2 buah sejak dirilis 6 bulan lalu. Henry pun lalu mendapat nasihat agar dia berhenti dari pekerjaan ini karena pihak perpustakaan berpendapat kalau Henry sama sekali nggak berbakat menjadi seorang penulis. Setelah pulang dari perpustakaan, Henry lalu pergi menemui penerbitnya yang bernama Jen. Di sana, Jen memberitahu kalau novel buatan Henry merupakan novel yang paling laris di negara Meksiko yang dia lihat menurut data penjualan. Usut punya usut, ternyata ada penerbit dari negara Meksiko yang tertarik dengan novel Henry dan kemudian diterjemahkan oleh seseorang bernama M.F. Rodriguez. Henry pun sempat nggak percaya dengan data yang didapatkan oleh Jen, tapi Jen memastikan kalau novel itu benar-benar menjadi yang terlaris di negara Meksiko. Karena Henry udah menjadi penulis yang terkenal, Jen memintanya untuk aktif di berbagai media sosial agar para penggemar bisa mengenalnya lebih dekat. Selain itu, Jen juga udah menyiapkan tur bagi Henry untuk bertemu dengan para penggemarnya yang tersebar di berbagai kota di negara Meksiko. That's your schedule for the book tour. My book tour? Of Mexico. You know what? Take this. It's on an international plan. Adegan film kemudian beralih ke Meksiko, di mana ada seorang wanita bernama Maria yang hidup dengan sang kakek bernama Max dan putranya bernama Diego. Nggak lama kemudian datang ayah Diego bernama Antonio yang ceritanya baru menikah dengan Maria secara adat tapi belum sah di mata hukum. Nah, sebenarnya hari ini adalah giliran Antonio yang menjaga Diego, tapi Antonio beralasan kalau dia harus pergi keluar kota untuk bekerja bersama teman-temannya. Gara-gara kejadian itu, Maria akhirnya terpaksa mengajak Diego dan Max untuk ikut bersamanya, karena dia nggak percaya kalau sang kakek yang udah tua bisa menjaga putranya dengan baik. Pues yo de todas maneras tengo este viaje. Órale, a empacar. Singkat cerita, saat Henry sampai di bandara tujuan, dia tiba-tiba mendapat pesan video erotis dari salah satu penggemar wanitanya. Di bandara itu, Henry dijemput oleh Maria dan keluarganya, yang kemudian memberikan jadwal kunjungannya selama dia berada di Meksiko. Your event, ¿sí? Está en español, ma. Email you. You said you translate for me. Oh, no. Selama di perjalanan, Henry terus aja mendapat komentar dari para penggemar dan bahkan ada pria yang ingin mengajaknya berkencan. Henry pun sempat mengira kalau Max adalah penerjemah novelnya karena dia nggak tahu kalau huruf M pada nama penerjemah adalah singkatan dari nama Maria. I'm sorry, I thought my book was translated by your father. I was. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Henry merasa terheran-heran kenapa sampul novelnya di Meksiko berubah menjadi lebih erotis. Bahkan Henry juga merasa terkejut karena untuk satu kota kecil aja penggemar novelnya terlihat sangat antusias dan lebih banyak daripada di negara asalnya. Berhubung Henry belum menguasai bahasa Spanyol, Maria kemudian membantunya untuk menerjemahkan pertanyaan dari pembawa acara. Namun Maria selalu menerjemahkan ucapan Henry dengan sekedarnya aja, dan jika ada pertanyaan dari pembawa acara, dia juga menggantinya dengan kalimat yang berbeda. Okay.
She wants to know where you got the idea. Está muy ocupado. Tiene cosas que hacer, novelas que escribir. Dalam pertemuan tersebut, pembawa acara kemudian membacakan salah satu kutipan pada novel itu yang menceritakan tentang gairah cinta dari kedua karakter. Tapi Maria lagi-lagi berbohong soal kutipan tersebut, sehingga ada penggemar yang menerjemahkannya bagi Henry yang membuatnya merasa bingung. Tonight, we are like beasts. Well, that's quite a free translation. Karena Maria terus aja menerjemahkannya dengan asal-asalan, para penggemar lalu menjadi marah dan meminta Maria untuk mengartikan kalimat yang sebenarnya. Maria pun akhirnya mau mengikuti keinginan para penggemar dan terpaksa mengatakan kalau kedua karakter di novel itu penuh gairah dan akan bercinta. Tonight we fudge. Gara-gara kejadian tersebut, Henry menjadi sangat marah karena Maria telah mengubah novel romantisnya menjadi cerita vulgar layaknya pornografi. Awalnya Maria mengatakan kalau dia hanya mengubah bagian yang membosankan, tapi akhirnya Maria mengaku kalau hampir semua cerita di novel itu udah dia ganti. Like I say, only the... Pada perdebatan tersebut, Maria juga memberitahu kalau novel karangan Henry itu sangat membosankan bagi para pembaca di Meksiko. Oleh karena itu, Maria sengaja menggantinya dengan cerita seksual dan menambahkan beberapa karakter lain agar terlihat lebih menarik. You spend a page describing a bicycle and a sentence. Di waktu yang bersamaan, Henry dikenalkan dengan seorang pria bernama Pedro yang merupakan penerbit novelnya di negara Meksiko. Rencananya, Pedro ingin mengajak Henry ke pusat kota hari ini juga untuk mengikuti wawancara di televisi mengenai keberhasilan novelnya. TV. Yes. Are you excited? Selama di perjalanan, Henry lalu bertanya tentang karakter utama pria di novel buatannya yang diubah oleh Maria menjadi sosok seorang gay. Henry pun menjadi sangat marah kepada Maria karena Maria udah mengubah jalan cerita di setiap chapter tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Stop the car! Maria yang nggak mau kalau mereka terus berdebat, kemudian mencoba untuk meminta maaf kepada Henry atas perubahan yang dia lakukan. Pada saat itu, Pedro juga berusaha mendamaikan mereka dan meminta mereka berdua untuk bekerja sama demi keberhasilan novel tersebut. Please work together and help me sell. Karena mereka sama-sama butuh uang, Henry dan Maria lalu berpikir tentang ucapan Pedro yang mengatakan kalau sebenarnya mereka berdua saling membutuhkan. And then what? You will be known as the idiot who didn't. Henry dan Maria pun akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan sampai mereka semua tiba di pusat kota untuk mengikuti wawancara TV yang udah ditunggu oleh banyak orang. You should see the one we rejected. Di saat berada di ruang make up, mereka berdua kemudian bertemu dengan presenter bernama Beatrice yang sangat menyukai novel dari karangan Henry. Lalu ketika acara itu dimulai, Beatrice sempat berpendapat kalau novel buatan Henry itu mirip dengan cerita telenovela yang dibumbui gairah seksual. It actually reads like a telenovela, like a really sex. Dari pendapat tersebut, Beatrice kemudian bertanya kepada Henry tentang judul telenovela apa aja yang pernah dia tonton di Amerika. Di sana, Beatrice juga memberikan pertanyaan kepada Maria yang hampir aja berniat untuk membocorkan rahasia mereka kalau sebenarnya dialah yang menulis novel tersebut. Solo cambié todo. Perdón, Col. No tienes idea. Setelah acara wawancara itu selesai, Henry lalu didatangi oleh para penggemarnya yang ingin meminta tanda tangan. Pada saat itu, mereka semua sebenarnya mengucapkan pujian bagi Henry, tapi lagi-lagi Maria menerjemahkannya dengan arti yang berbeda. Oh, come on. Para Miguelito. Miguelito is having an orgasm? Kemudian di malam harinya, Henry tiba-tiba mendapat telepon dari Jen yang ingin merilis ulang novel miliknya dengan versi yang udah dibuat oleh Maria. Ceritanya, Jen ini tahu kalau Maria udah mengubah hampir semua tulisan Henry, sehingga dia ingin mencoba untuk menerbitkannya kembali, siapa tahu penjualannya bisa meledak seperti di Meksiko. We're gonna take the Mexican version, which is so popular. Thanks. Henry yang nggak bisa tidur karena kabar dari Jen, lalu pergi ke bar hotel dan nggak sengaja bertemu dengan Maria yang lagi menyendiri.
Ceritanya, Maria sedang mencoba untuk menulis novel baru yang membuat Henry merasa tertarik karena imajinasinya disukai oleh banyak pembaca. So tell me, what's it about? Sambil berbicara dengan Henry, Maria tiba-tiba melihat Antonio bersama teman-temannya yang udah berbohong kalau mereka ada konser di kota lain. Tentu aja kebohongan itu membuat Maria merasa marah, dan ketika Maria pergi, Antonio menjadi curiga kepada Henry yang dia pikir merupakan pacar baru dari Maria. Keesokan paginya, mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota tua yang bernama Palenque. Namun di tengah perjalanan, ban mobil Maria tiba-tiba aja mengalami kebocoran, sehingga dia harus turun untuk menggantinya dengan ban serep. Selagi mereka mengganti ban, Maria kemudian membandingkan kisah hidupnya dengan Henry yang menurutnya lebih mudah daripada dirinya. Ternyata selain bekerja menjadi penerjemah novel, Maria harus bekerja menjadi pelayan di sebuah bar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. I work in a bar, and when I don't work in a bar, Maria yang masih kesal akibat dibohongi oleh Antonio, terus aja mengoceh tentang kesulitan hidupnya bersama dengan kakek dan putranya. Sayangnya perkataan itu didengar oleh Diego yang merasa sedih dan menganggap kalau kehadirannya hanya menjadi beban bagi ibunya. Diego, hijo. Henry yang ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut, lalu mencoba untuk berbicara dengan Diego yang ternyata nggak paham sama bahasa Inggris. Henry pun kemudian mengeluarkan kamus bahasa Spanyol dan berusaha menjelaskan kondisi ibunya yang lagi sensi akibat dibohongi oleh Antonio. La mujer está loca. Setelah berhasil menghibur Diego, Maria lalu ingin meminta maaf kepada putranya dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Palenque yang dimana kedatangan Henry udah ditunggu-tunggu oleh banyak penggemarnya. Hey, wait. Oh my god, this is... Kemudian di malam harinya, Henry dan Maria kembali mengikuti acara talk show di televisi yang gak sengaja dilihat oleh Antonio. Dalam acara itu, Henry dan Maria lagi-lagi berdebat tentang isi dari novel tersebut, tapi mereka berdua berusaha untuk menjaga rahasia sesuai arahan dari Pedro. Well, sorry. Ketika acara itu udah selesai, Henry didatangi oleh penggemarnya yang sedang hamil dan ingin memakai nama Henry atau Henrietta pada nama bayinya. Henrietta Copper Valdez. Di sisi lain, Antonio yang penasaran dengan sosok Henry, lalu mencarinya di sosial media yang terdapat beberapa fotonya bersama Maria dan Diego. Kemudian saat mereka mengobrol berdua, Henry mulai bertanya tentang seorang pria yang ditemui oleh Maria waktu mereka berada di hotel. Maria pun mengatakan kalau pria itu bernama Antonio, yang merupakan ayah dari Diego yang gak suka berada di dekat keluarganya. Except being with his own family. Selain membahas soal Maria, Henry juga menceritakan tentang kehidupannya, di mana waktu dia masih muda kedua orang tuanya udah meninggal. She died when I was young, so... Keesokan paginya, mereka semua akhirnya meninggalkan Henry yang akan kembali ke Inggris, dan hal itu membuat Diego bersedih karena dia nggak suka dengan perpisahan. She hates goodbyes. Lalu pada suatu ketika, Antonio tiba-tiba aja datang menemui Maria di sebuah bar tempatnya bekerja. Di sana, Antonio lalu mengajak Maria berbicara tentang Henry sambil memberikan sejumlah uang untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Gracias. Te lo descuento. Dalam pembicaraan tersebut, Maria bercerita tentang perjalanannya kemarin, di mana dia merasa kalau mimpinya menjadi seorang penulis sedang menjadi kenyataan. Antonio kemudian mulai membahas hubungan mereka berdua dan ingin mengajak Maria untuk berbicara empat mata mengenai masa depan keluarga mereka. Otro lugar, a platicar. Platicar. Puedes confiar en mí. Somos familia. Sementara itu di tempat lain, Henry yang masih berada di Meksiko lalu mendapat telepon dari Jen yang menyuruhnya untuk menunda kepulangannya. Jen pun memberitahu kalau novel yang diterbitkan ulang menggunakan versi Meksiko ternyata sangat laris di negara mereka.
Maria? Yes. Dari prestasi tersebut, Jen kemudian meminta Henry agar menuliskan novel kedua bersama Maria yang harus selesai dalam 10 minggu. Awalnya Henry ragu dengan permintaan tersebut, tapi Jen menjanjikan keuntungan yang besar dan hal itu juga bisa membuat Henry menjadi penulis kaya dan terkenal. You would make a lot of money from this. But this is my... What do you think, Henry? Come on. Keesokan harinya saat Antonio terbangun di rumah Maria, dia sengaja memotret dirinya dengan Maria yang seolah-olah sedang tidur bersama. Lalu di siang harinya Maria mendapat telepon dari Pedro yang juga menawarkan pekerjaan seperti Jen untuk menulis novel kedua bersama Henry. Crédito no pagan las cuentas. Solo piensa. Agar Henry dan Maria bisa menulis dengan baik, Pedro kemudian mengajak Henry untuk tinggal di rumahnya dan sekaligus menjadi tempat bekerja bagi mereka berdua. Mereka berdua pun kemudian membuat kesepakatan di mana Henry nggak boleh menulis novel sendirian tanpa kehadiran Maria. You never write without me. So tell me your ideas. Akhirnya sejak hari itu Henry dan Maria mulai menulis novel bersama-sama yang penuh dengan perdebatan tentang ide mereka masing-masing. Bahkan ketika penulisan novel itu udah mau selesai, mereka berdua masih sering berdebat karena Maria selalu menggunakan kalimat vulgar untuk menceritakan suasana romantis. No. Yeah. What? No. No. Not an ending. That's not an Last ending. and passion and drama. Tepat di hari yang sama, mereka berdua lalu pergi ke acara karnaval dan nggak sengaja bertemu dengan Antonio yang merasa cemburu kalau Maria berhubungan dengan Henry. Antonio pun kemudian mulai membahas cita-cita Maria yang ingin menjadi seorang penulis, dan dia juga menuduh Maria sengaja mendekati Henry agar bisa mewujudkan keinginannya. ¿Y qué pensaste que tú ibas a hacer? El sábado te toca Diego. Aparece. No, siquiera. Setelah mereka berpisah dari Antonio, Maria lalu mengajak Henry untuk bersenang-senang bersama dengan orang-orang yang baru pulang dari acara karnaval. Henry dan Maria kemudian berbicara tentang penulisan novel baru mereka, dan Henry baru sadar akan pemikiran Maria kalau gairah adalah bagian dari cinta. Passion is a part of love. Dari pembicaraan tersebut, Maria jadi merasa jatuh hati kepada Henry yang udah banyak menghabiskan waktu bersama untuk menulis novel mereka. Sejak hari itu, hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat, yang membuat Henry bersemangat dalam menulis novel mereka sendirian tanpa kehadiran Maria. Right? She sees what I've done with her ideas. Tapi beberapa saat kemudian, Henry tiba-tiba mendapat pesan berupa foto dari Antonio yang sontak membuat moodnya berubah drastis. Henry pun kemudian mengganti akhir novel itu menjadi cerita cinta yang menyedihkan, dan saat Maria datang dia juga memperlihatkan foto yang dikirimkan oleh Antonio. Karena Henry mengira kalau mereka berdua masih memiliki hubungan, Maria lalu menjelaskan kalau foto itu adalah rekayasa dari Antonio. Namun Maria jadi merasa kecewa kepada Henry, karena Henry udah melanggar kesepakatan mereka yang gak akan menulis novel itu sendirian. And then we work together and Maria. Gara-gara permasalahan tersebut, Henry kemudian memutuskan untuk pulang ke Inggris dan mereka berdua akhirnya kembali menjalani kehidupan masing-masing. Tentu aja perpisahan itu membuat Henry bersedih, tapi untungnya dia memiliki ide untuk menghubungi Jen agar membantu permasalahannya dengan Maria. I got your plane ticket as requested. Thank you. Beberapa hari kemudian, Diego tiba-tiba datang menemui Maria dan memberitahu kalau nama ibunya kini tercantum dalam novel buatannya bersama Henry. Di selebaran itu ternyata juga ada informasi kalau Henry akan mengadakan wawancara di Meksiko, sehingga Diego meminta Maria agar menghadiri acara tersebut. Adegan film kemudian beralih ke tempat wawancara, di mana Henry akhirnya mengaku kepada semua orang kalau novel pertamanya adalah buatan Maria. Kebetulan Maria baru aja sampai di tempat tersebut, sehingga dia mendengar ucapan Henry yang mengakuinya sebagai seorang penulis. She
rewrote it. Di waktu yang bersamaan, Antonio tiba-tiba muncul untuk memotong pembicaraan Henry dan menuduhnya telah berselingkuh dengan Maria yang ia akui sebagai istrinya. Namun tuduhan itu langsung dibantah oleh Max dan Maria yang memberitahu kalau Antonio adalah laki-laki nggak bertanggung jawab dan mereka berdua juga belum menikah secara hukum. ¿Vamos a la edad de piedra o qué? ¿Tú crees que porque tocas la trompeta y te la pasas en la hueva? Karena merasa marah dan tersudutkan, Antonio kemudian berniat untuk menyerang Henry, tapi untungnya Henry berhasil melawan balik sampai dia ditangkap oleh petugas keamanan. Setelah keributan itu selesai, Henry dan Maria akhirnya sama-sama mengutarakan perasaan mereka yang sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Book of Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.